Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 8 dengan fasilitator Pak Siswadi dan pendamping praktek Bu Nur Hasimi. Saya, Ainun Jariah, SPD MPD, calon guru penggerak dari SMK Negeri 1 Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Dengan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Maka, langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Metode Bagja, buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. B. Buat pertanyaan utama. Berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. A. Ambil pelajaran. Memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. G. Gali mimpi. Berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. J. Jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. A. Atur eksekusi. Membantu transformasi rencana menjadi nyata. Visi guru penggerak menjadi lembaga pendidikan vokasi yang menghasilkan generasi berkarakter profil pelajar Pancasila, kompeten, unggul, dan berjiwa entrepreneurship. Prakarsa perubahannya meningkatkan motivasi, kreativitas, inovasi, dan jiwa entrepreneurship peserta didik untuk berwirausaha. B. Buat pertanyaan utama, define. Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan, aset, potensi, peluang, mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan prakarsa. Biasanya hanya 1 atau 2 saja. Secara redaksional menyertakan dengan prakarsa perubahan yang telah ditulis. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini dapat dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan, mendapatkan dukungan, serta konfirmasi tingkat prioritas dari prakarsa perubahan yang dibuat. Pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan motivasi, kreativitas, inovasi, dan jiwa entrepreneurship peserta didik untuk berwirausaha? Tindakan atau penyelidikannya,
Yang pertama, melakukan diskusi dengan kepala sekolah, ketua kompetensi keahlian, dan rekan sejawat. Yang kedua, mencari referensi dari berbagai sumber dan praktik baik tentang cara meningkatkan motivasi, kreativitas, inovasi, dan jiwa entrepreneurship peserta didik untuk berwirausaha. Mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik. Kemudian yang A, ambil pelajaran, discover. Ambil pelajaran. Pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk kenali kekuatan, aset, potensi, peluang lewat kegiatan penyelidikan, mengidentifikasi, mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan inti positif. Tiap pertanyaan dibuat hati-hati dan bernada positif. Ambil pelajaran. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini adalah apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali fakta, memperoleh data, apakah lewat diskusi kelompok kecil atau besar, survei atau kuesioner, bagaimana melibatkan beragam dan berbagai pihak multi unsur. Pertanyaan pertama, siapakah guru yang ahli di bidang kewirausahaan dan selalu berusaha meningkatkan motivasi, kreativitas, inovasi, dan jiwa entrepreneurship peserta didik untuk berwirausaha? Bagaimana cara meningkatkan motivasi, kreativitas, inovasi, dan jiwa entrepreneurship peserta didik untuk berwirausaha dalam pembelajaran di kelas? Dan tindakan atau penyelidikannya, mencari referensi tentang tokoh atau guru yang ahli di bidang kewirausahaan, mencari referensi tentang produk kreatif dan kewirausahaan yang bisa dijadikan usaha dan berwirausaha dari berbagai sumber, mencari tahu cara meningkatkan motivasi, kreativitas, inovasi, dan jiwa entrepreneurship peserta didik untuk berwirausaha dalam pembelajaran di kelas. Kemudian yang G, gali mimpi, dream. Gali mimpi diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud, membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Tindakan dalam tahap ini dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang telah dibuat dan berproses untuk memaknai hasil temuan, menggali mimpi bersama-sama, kapan, di mana, dan dengan siapa saja. Pertanyaan yang pertama, apakah informasi dan pengalaman dari ahli atau guru dapat meningkatkan motivasi, kreativitas, inovasi, dan jiwa entrepreneurship peserta didik untuk berwirausaha? Yang kedua, bagaimana agar pembelajaran dari berbagai sumber dapat diterapkan guru mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan pada kompetensi keahlian yang lain? Yang ketiga, apakah ada keterkaitan antara pembelajaran dari berbagai sumber dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Tindakan atau penyelidikan pada gali mimpi ini membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi dan inovasi dan jiwa wira entrepreneurship peserta didik untuk berwirausaha. Melakukan kolaborasi melalui tim teaching untuk memberikan pembelajaran dari berbagai sumber. Yang ketiga, mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila
dan berkonsultasi dengan orang yang kompeten tentang hal tersebut. Kemudian J, jabarkan rencana, desain. Jabarkan rencana, pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan, baik langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera atau langkah berani terobosan yang akan memudahkan keseluruhan proses pencapaian. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini dilakukan untuk membantu terciptanya organisasi yang ideal dalam pencapaian mimpi, mempertahankan proses perubahan positif, menetapkan kriteria kesuksesan pencapaian tahap demi tahap. Pertanyaannya, yang pertama, apa langkah-langkah untuk mulai meningkatkan kreativitas dan motivasi dan inovasi dan juga jiwa entrepreneurship peserta didik untuk berwirausaha dalam pembelajaran di kelas? Dari mana? Yang kedua, dari mana sumber informasi yang digunakan dalam pembelajaran? Yang ketiga, bagaimana usaha menjaga keberlanjutan, peningkatan kreativitas dan motivasi, inovasi, dan jiwa entrepreneurship peserta didik untuk berwirausaha agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas? Tindakannya yang pertama dengan membuat modul ajar, LKPD, lembar kerja peserta didik, dan instrumen penilaian yang tepat. Yang kedua, mencari berbagai produk kreatif dan kewirausahaan dari berbagai sumber teknologi yang tepat sesuai karakteristik peserta didik dan kompetensi keahliannya. Yang ketiga, pemberian reward pada peserta didik yang memiliki motivasi, kreativitas, inovasi, dan jiwa entrepreneurship untuk berwirausaha tinggi. Kemudian atur eksekusi, deliver. Atur eksekusi, deliver. Pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambil keputusan, memulai budaya belajar yang apresiatif, secara berkelanjutan menyelaraskan interaksi setiap orang, unsur yang terlibat termasuk mengelola konflik atau resiko, memonitor atau mengambil pembelajaran dari proses yang telah dilakukan. Atur eksekusi. Tindakan di tahap ini dilakukan untuk mendesain pola komunikasi dan pengelolaan rutinitas, misal protokol SOP, budaya belajar, monitoring, evaluasi, dan refleksi. Sekarang pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan motivasi, kreativitas, inovasi, dan jiwa entrepreneurship peserta didik untuk berwirausaha dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Tindakan yang dilakukan, membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi tiap minggunya. Rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan bagja. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak pada murid. Terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Salam guru penggerak. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.